Oke, kita lanjut ya ke soal nomor satu untuk uji kompetensi bab 2 ya, yang di mix ya, dari redox, elektrolisis, dan volta. Oke, dari nomor satu, berikut ini beberapa pernyataan yang berhubungan dengan proses elektrokimia. Pernyataan yang benar adalah apa? Oke, eh, untuk proses elektrokimia itu kan kebagi menjadi volta, ya, sel volta dan sel elektrolisis gitu ya. Elektrolisis. Nah, yang membedakan apa sih di antara mereka berdua, ya kan? Selain dari rangkaiannya, uh, yang paling signifikan berbeda itu adalah kutubnya. Kalau di katoda ini adalah positif kalau untuk volta ya. Kalau anoda termasuk negatif. Tapi di elektrolisis, katoda itu adalah negatif, sedangkan anoda itu adalah kutub positif. Atau di sini istilahnya adalah KPAN, kapan ya. Katoda katoda positif, anoda negatif. Seperti itu. Sedangkan kalau ini KNAP ya. Di mana yang sama itu adalah kalau di katoda ya, ingat ya, di katoda itu pasti terjadi proses reduksi ya, proses reduksi. Sedangkan untuk anoda itu terjadi proses oksidasi ya, maupun maupun volta ataupun elektrolisis. Jadi untuk yang A jelas salah, yang B jelas salah juga, yang C betul ya. Karena kalau misalkan di sel volta, katodanya berupa elektroda positif. Pada sel elektrolisis, anoda kutub negatif, salah. Karena harusnya positif. Pada sel volta diperlukan arus listrik, ini salah. Kenapa? Harusnya pada sel volta dan sel elektrolisis. Seperti itu ya penggunaannya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, untuk soal nomor 2 ini sebenarnya saya nggak mau jawab ya, karena ada something problem ya. Oke, ini kita bisa bilang bahwa gitu ya, ini adalah, jadi katanya sih kan ion logam itu tepat bereaksi dengan 25 ml larutan 0,1 molar senyawa arsenik. Senyawa arseniknya mana? Nih, ini nih. Nah, kemudian menghasilkan senyawa ini arsenik juga, yang ASO3 itu termasuk senyawa arsenik. Sedangkan arseniknya itu sendiri ini ya, yang AS ini. Menurut reaksi berikut. Nah, kalau misalnya kita bilang ini, coba ya, kalau misalkan ini kita setarakan ya berdasarkan setengah reaksi, kan katanya ASO3 4 min ASO4 3 min menjadi ASO3 3 plus. Oke, kita tambahkan H2O-nya di mana? Tapi sebelum masuk ke situ, ternyata AS-nya sama-sama 1 ya. Ya sudah. Kita tambahin H2O-nya di sebelah kanan. 1 biji aja. Nah, H2O-nya 1 biji. Kemudian setelah ditambahkan H2O, tambahkan H+, karena ini asam. Nah, karena tahu dari mana? Karena kalau kita kita lihat dari reaksi totalnya, itu ada H+ nih. Ya udah, berarti H+-nya di mana? Nah, H+-nya di sini. Nah, tapi kalau kita cek H+-nya berapa sih? 2, ya. Kenapa? Karena buat menyeimbangkan hanya di sebelah kanan 2, di kiri harus 2. Nah, sekarang tinggal kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Oke, ini adalah min 3 ya. ASO4-nya min 3, ya kan, 3 min. Muatannya totalnya min 3 karena 1 doang, ditambah 2 sama dengan min 1. Nah, sedangkan untuk di ASO3 plus ya, ASO3 plus itu adalah ini plus 3 ditambah 0 sama dengan 3. Berarti ini reaksinya gimana? Berarti ditambahinnya elektronnya di mana? Di kanan.
Karena kan elektron negatif nih. Berarti ditempatkan di tempat yang kelebihan. Berapa? 4 elektron. So, ya sudah dibilang sudah jelas sekali bahwa reaksi ini salah nih. Gitu ya. Reaksinya salah. Pertama salahnya adalah jumlah H2O dan 2H plusnya. Itu yang pertama ya. Dengan 4 elektronnya beda posisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mistiknya di sini. Harusnya bukan ASO33+, tapi ASO3 itu yang benar ya. ASO4 3- menjadi ASO3 3-. Nah, ini juga sama nih. Jumlah H2O-nya kita tambahin di kanan ya, karena yang kekurangan O-nya kan ini si yang sebelah kanan ASO3. Kemudian kalau kita tambahkan H plusnya itu di sebelah kiri dong pasti 2H plus. Nah, sekarang kalau kita cek berarti ini -3 ditambah 1 sama dengan -2. Ini -3 nih. Ya. Ini -3 ditambah 0 sama dengan -3. Nah, sekarang kira-kira supaya misalkan -2 ya. Sorry ini -3 tambah 2 bukan -3 tambah 1 ya. Sorry. -3 ditambah 2 sama dengan -1. Berarti ditambahinnya di -1 supaya jadi -3 gimana? Yaitu adalah ditambahkan 2 elektron. So, sebenarnya ini juga reaksinya salah kalau misalkan harusnya yang benar ini. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa ini reaksinya salah. So, nggak bisa kita jawab ya. Nah, kemudian karena berhubung juga reaksinya salah, so kemungkinan besar kalau kita istilahnya juga kita kerjain, jawabannya pun nggak bakal ada ya. Kenapa? Kalau misalnya nih kita cek ya, misalkan kita cek nih untuk yang atas deh ya. Untuk Bilox ya, kita cek Bilox. Ini kan -2. Ini -8 sama dengan -3. Jadinya AS-nya nih satunya +5 nih. Kemudian ini berarti plus -2, ini -6 sama dengan +3. Berarti ini +9 nih. Nah, ini +9. Nah, misalkan ya oke deh kalau misalnya kita fokusnya ternyata si pembuat soalnya maunya cuma fokus ke sini aja nih, tanpa mempedulikan reaksi totalnya. Nah, ternyata kan ini mengalami oksidasi kan. Oksidasinya berapa? Berapa elektron? Nah, tapi berhubung karena ini sama-sama satu, so ini jadinya totalnya +5, ini +9. Toh juga terjadi oksidasi 4 elektron atau naik 4. Nah, dimana kalau misalkan AS-nya ini mengalami oksidasi, berarti logamnya mengalami reduksi. Nah, reduksinya berapa? Pasti sama, ya kan? Karena buat menyetarakan. Berarti reduksinya itu setara dengan 4 elektron juga. Berarti kalau misalnya kita bikin reduksi 4 elektron, ya, berarti awalnya Biloxnya mula-mulanya +4, ya jadi 0. Gitu, ya. Cuman saya juga nggak yakin ya kalau untuk soal ini karena emang udah reaksinya salah, ya kan? Nah, itu ya kalau misalkan kita pakai yang atas. Yang di bawah pun juga sama. Kalau kita pakai nih ya, ini kan -2, -8, ini +5, ini +5. Ini -2, ini -6 sama dengan -3, ya kan? Ini adalah +3. Ya, ini sama dengan -3. Maka kalau di sini malah terjadi proses ya reduksi. Reduksi berapa? Reduksinya 2 elektron ya. Reduksinya adalah 2 elektron. Berarti kalau misalkan AS-nya adalah reduksi, maka logamnya akan mengalami oksidasi. Berapa? Sama 2 elektron gitu ya. 2 elektron. Karena kan sama-sama 1 mol ya. Karena nih ion logam dengan senyawa arseniknya. Ya udah kalau di sini kalau ini jawabannya ya, kalau untuk yang pertama ini berarti +4 dikurang 4 karena mengalami reduksi ya. Jawabannya adalah 0. Ada nih jawabannya. Tapi kalau yang bawah itu adalah +4 ditambah 2 jadinya +6.
toh ternyata nggak ada kan jawabannya. Apakah jawabannya 0? Enggak. Ini udah karena reaksinya salah, so jawabannya nggak ada. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, tapi sebelum lanjut, mungkin ini dilingkarin ya. Mungkin dilingkari, so ini kita bisa bilang bonus ya, nggak ada jawabannya ya. Oke, next. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Perhatikan sel elektrokimia berikut. Oke, ada voltmeter, ada anoda ya, ini anodanya. Kenapa kok ini kita bisa bilang ini negatifnya anoda, positifnya katoda? Karena yang membedakan untuk rangkaiannya adalah ini ada jembatan garam. Berarti ini adalah sel volta lebih tepatnya. Ya, mungkin gak dikasih tahu biar menganalisis sendiri. Ini sel volta atau sel elektrolisis. Nah, ini adalah sel volta. Makanya pertanyaannya adalah lambang selnya itu gimana nih? Ini akan ada di volta doang, di elektrolisis nggak bakal ada. Ya udah, berarti di anode sengnya ini akan bertindak sebagai anoda. Seng itu adalah Zn ya. Zn-nya bertindak sebagai anoda, berarti akan mengalami proses oksidasi. Kemudian untuk Cu-nya, tembaga itu Cu, di katoda berarti akan mengalami proses reduksi. Nah, prosesnya gimana? Reaksinya gimana? Zn karena oksidasi ya, berarti Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Kemudian kalau yang ini berarti Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, kalau kita total reaksinya, maka jadinya berarti ini dicoret ya, coret, sehingga hasilnya adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Itulah reaksinya ya, reaksi selnya. Nah, berarti kan Cu mengalami reduksi dan Zn-nya mengalami oksidasi. Sebenarnya kalau emang misalkan ini lupa, pasti di sini jawabannya tuh ada 2 doang yang mungkin benar. Kenapa? Karena kalau sisanya kemungkinan besar 3-nya sengaja disalahin ya. Contoh, yang A nih, ini salah. Kenapa? Cu-nya kan mengalami reduksi kan dari Cu2+ ke Cu. Tapi ini nulisnya Cu jadi Cu2+, salah. Oke. Kemudian Zn jadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu, ini masih still possible. Terus kalau ini still ini salah ya. Di mana salahnya? Ini. Harusnya kalau ini reduksi, ini pasti oksidasi. Salah ya. Kemudian D, ini still possible. Kalau yang bawah ini salah ya. Salahnya di sini. Nah, kalau misalkan ini kira-kira yang benar yang mana sih? Nah, oke. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang B. Alasannya kenapa? Karena harus oksidasi dulu baru reduksi. Itu ya. Oke. Tapi kalau ini juga ini jelas salah ya. Kok ini bisa benar? Nah, ini Zn2+ jadi Zn, ini Cu2+ jadi Cu, salah ya, kebalik ya. Ya udah jawabannya nih sisanya B doang karena untuk diagram selnya itu adalah anoda, katoda, oksidasi, reduksi itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Diketahui data potensial reduksi ya. N0-nya adalah potensial reduksinya. Ca2+ jadi Ca, Mg2+, dan semuanya ini pasti reduksi semua. Nah, reaksi yang dapat berlangsung. Oke, ini mesti ngecek satu-satu nih. Reaksi dapat berlangsung jika E selnya itu lebih besar 0 atau bernilai positif. Oke, Mg ditambah Ca2+, Ca2+ menjadi Mg2+ tambah Ca. Ini kalau kita pakai rumus ya, berarti sel sama dengan yang reduksi kurang oksidasi. Oke, berarti untuk selnya itu sama dengan, nah di sini kita bagi dua dulu nih, siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Nah, yang reduksi itu adalah si Ca ya, si Ca karena dari +2 jadi 0. Untuk yang oksidasi itu adalah
Mg Mg menjadi Mg2+. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa E-nya si Mg, untuk E-nya si Ca dikurang dengan E-nya si Mg. Berapa tuh? Kalau misalkan emang nggak mau ngitung hasilnya juga nggak apa-apa, karena yang penting kan lebih besar 0 atau enggak. Oke, untuk Ca-nya itu adalah min 2,87 dikurang dengan yang di Mg itu adalah min 2,37. Nah, ini jawabannya masih still 0,50. Berarti apakah bisa bereaksi? Tentu tidak. Kemudian yang B, kalau Pb tambah Mg2 plus menjadi Pb2 plus ditambah Mg. Nah, kemudian ini akan ada oksidasi, ada reduksi ya. Yang reduksi adalah si Pb, si Mg. Kemudian yang oksidasi adalah si Pb. Nah, kemudian untuk eselnya itu adalah reduksi dikurang oksidasi. Ya, kurang oksidasi berarti ini mungkin saya kopas saja ya. Nanti biar nggak perlu repot-repot lagi. Untuk eselnya adalah E-nya si Mg dikurang E-nya si Pb. Berarti E-nya si Mg ini adalah min 2,37 dikurang E-nya si Pb itu adalah min 0,13. Atau kita bisa bilang ini jawabannya adalah min 2,24 ya. Jadi salah ya, ternyata masih minus juga nih. Berarti yang A salah, yang B salah. Sekarang kita cek yang C. C itu adalah Pb Pb plus. Nah, kalau ini nggak usah dicek. Kenapa? Karena semuanya turun semua nih, dari Pb plus menjadi Pb dan AU3 plus menjadi AU. Karena untuk reaksi di sini pasti harus ada yang oksidasi, ada yang reduksi. Yang D pun juga nggak usah kita cek karena sama-sama oksidasi semua, so nggak perlu. Yang terakhir kita perlu cek adalah si E-nya aja. Mg ditambah Pb2 plus. Tapi sih kalau ini harusnya ya, berarti harusnya yang E ya jawabannya ya. Tapi kita cek dulu. Mg2 plus ditambah Pb, sehingga berarti yang oksidasi itu adalah yang reduksi dulu ya. Yang reduksi adalah si Pb, kemudian yang oksidasi itu adalah si Mg. Nah, oke. Untuk eselnya berarti E-nya siapa? E-nya si reduksinya adalah E-nya Pb dikurang E-nya si Mg. E-nya Pb itu adalah minus 0,13 dikurang minus 2,37. Nah, ini jawabannya adalah positif 2,24 volt. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang E ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini salah, emang kebalikan ya, pasti kalau reaksi ditukar kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, maka E-nya ini akan berlawanan arah, berlawanan tanda ya. Seperti itu. Oke, atau sebenarnya bisa kalian lihat seperti ini. Kalau misalkan kita bandingkan ya, berdasarkan deret volta pun bisa. Cluenya adalah deret volta juga boleh. Kalau deret volta itu kan berarti semakin ke kanan semakin besar E-nya. Berarti semakin mudah mengalami reduksi. Jadi kalau misalkan di sini diurutin itu adalah AU, kemudian PB, kemudian Mg, kemudian Ca. Ini adalah berdasarkan nilai E-nya ya. Dari kanan AU, PB, Mg, Ca. Berarti kalau kita cek yang A nih, ini pasti salah. Kenapa? Karena kalau Mg sama Ca, ternyata Mg itu kan di kanan. Berarti kan kalau di kanan itu semakin ke kanan ya, semakin besar reduksinya, berarti semakin mudah reduksi. Tapi ternyata Mg sama Ca harusnya lebih mudah reduksi Mg, tapi malah yang reduksi adalah Ca. Berarti salah. Gitu ya. Yang E benar, karena Mg sama Pb, Pb itu betul di kanannya Mg, jadinya mengalami reduksi, dan Mg-nya mengalami oksidasi karena di kirinya Pb. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, sebenarnya bisa juga
kalian nggak usah tulis rumus ini, tanpa rumus pun bisa sebenarnya kalau kalian perhatikan reaksinya. Karena kan ini udah dikasih tahu reaksinya nih. Coba aja kalian cek, ini Mg ke Mg2+. Tapi kalian adanya Mg2+ nih. Ya. Mg tambah Ca2+ menjadi Mg2+ tambah Ca. Nah, untuk SL-nya kalian perhatikan. Di sini adanya Mg2+ ke Mg. Tapi ini kebalikannya. Berarti plus 2,37. Oke, jadinya plus 2,37. Kemudian untuk Ca-nya itu adalah Ca2+ ke Ca. Sesuai. Yaitu adalah min 2,87. Ya udah, jawabannya berapa nih? Plus 2,37 dikurang 2,87. Min 0,50 volt. Seperti itu ya. Yang B sama yang E juga boleh kalau kalian perlakukan seperti ini ya. Nggak apa-apa, cuman kalau ini saya bahas secara umumnya aja, yang mungkin kalau gurunya kasih tahu adalah pakai rumus nih. Gitu. Oke. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Ke soal nomor 5. Diketahui potensial reduksinya seperti berikut ya. Emang karena reduksi, karena dari Fe2+ menjadi Fe, begitu juga untuk Al-nya. Potensial sel untuk reaksi berikut. Nah, ini kalau misalkan ini sebenarnya bisa kayak yang tadi saya sebutkan ya. Kalau emang nggak mau pakai rumus, itu tinggal kalian perhatikan. Oh, ini berubah nih. Ini Fe-nya nggak berubah dari 2+ jadi 0. Ya udah, min 0,44. Tapi kalau untuk Al-nya berubah berubah kan dari 0 jadi plus 3, alias kebalikannya dari reaksinya di atas, jadinya plus 1,66. Jadi kalau misalkan kita ngitungnya ini adalah minus 0,44 tambah 1,66. Jawabannya adalah SL-nya adalah 1,22 volt. Jadi jawabannya B. Tapi biasanya kalau soal kayak gini tuh biasanya pakai reaksi ya. Jadi gimana? Kalian perhatikan yang diminta tuh apa. Jadi ini masuknya ke termokimia ya, mirip. Nah, untuk di sini Fe2+, di sini udah ada pas sama-sama di kiri. Berarti dari persamaan reaksi 1 ini nggak perlu ditukar, nggak perlu dibalik. Yang perlu kita lakukan adalah dikali 3. Jadinya 3 Fe2+ tambah 6 elektron menjadi 3 Fe. Kemudian kalau yang di bawah, Al-nya ditukar nih. Ditukar terus dikali 2 karena butuh Al-nya 2. Kali 2 ditukar. Berarti 2Al menjadi 2Al3+ tambah 6 elektron. Nah, ingat, untuk E ini tidak sama dengan delta H yang kalau dikali ikut berubah. Cuman berubah kalau ditukar doang reaksinya. Jadinya ini min 0,44 volt. Kemudian ini adalah plus 1,66 volt. So, kalau kita total reaksinya sekaligus tambah E-nya, ini coret, sehingga jadinya bentuknya adalah 3 Fe2+ tambah 2Al menjadi 3 Fe ditambah 2Al3+. Dengan SL-nya tinggal hitung nih berapa. Ya, plus 1,22 volt. Jadi jawabannya kan sama-sama yang B gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 dikasih tahu potensial reduksi standarnya, ini N0-nya nih. Begini harusnya soalnya. Di antara reaksi berikut yang memiliki potensial sel terbesar. Oke, dari A dulu ya, yang Zn tambah Cu2+, atau kalau enggak dari reaksi yang ada di soal aja ya, yang mengalami oksidasi. Ingat ya, kita pakai rumus SL sama dengan red kurang ox, atau besar kurang kecil juga boleh. Nah, untuk yang reduksi, untuk yang di A itu adalah si si Cu ya. Yang oksidasi itu adalah si Zn. Nah, sehingga untuk E-nya, SL-nya adalah E-nya si Cu dikurang E-nya si Zn.
Berarti E-selnya sama dengan E-nya Cu itu adalah plus 0,34 dikurang Zn-nya itu adalah min 0,76. Nah, karena berhubung ditanyakan paling besar atau paling kecil, so harus dihitung nih mau nggak mau. Nah, untuk 0,76 itu berarti 0,76 ditambah 0,34. Jawabannya adalah 1,1. 1,1 volt. Kemudian untuk yang B, itu adalah yang reduksi berarti Fe, kemudian yang oksidasi adalah Zn. Berarti E-selnya itu adalah E-nya si reduksi adalah Fe dikurang E-nya si oksidasi adalah Zn. Berarti E-selnya sama dengan plus 0,77 dikurang minus 0,76. Jadi jawabannya adalah berapa tuh? Pasti lebih gede daripada yang di atas ya. 0,77 jawabannya adalah 1,53. 1,53 volt. Kemudian untuk yang C, berarti ini reduksinya adalah si Fe dan oksidasinya adalah si Mg. Berarti E-selnya itu sama dengan E-nya si Fe dengan dikurangkan E-nya si Mg. Berarti E-selnya itu sama dengan Fe itu adalah plus 0,77 dikurang minus 2,37. Ya, itu adalah berarti 0,77 ditambah 2,37. Jawabannya adalah 3,14 ya. 3,14 volt. Nah, kemudian untuk yang D, yang reduksi adalah siapa nih yang reduksi? Mg, kemudian yang oksidasi adalah si Cu. Berarti untuk E-selnya, berarti sama dengan E-nya si Mg dikurang E-nya si Cu. Berarti E-selnya sama dengan Mg-nya adalah minus 2,37 dikurang dengan E-nya si Cu 0,34. Berarti sama dengan berapa? Minus 2,71 ya. Kemudian untuk yang E, yang reduksi adalah si Cu, kemudian yang oksidasi adalah si Fe. Nah, Fe 2 plus jadi 3 plus ya. Nah, berarti untuk E-selnya itu adalah E-nya si Cu dikurang E-nya si Fe. Nah, E-selnya sama dengan E-nya Cu itu adalah plus 0,34 dikurang dengan plus 0,77. Kalau ini udah jelas nggak mungkin ya. 0,34 dikurang 0,77. Jawabannya adalah min 0,43. Min 0,43 volt. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Tapi sebenarnya kalau mau cepat bisa. Karena kan reduksi kurang oksidasi. Supaya paling besar, otomatis selisihnya paling gede, gitu kan? Ya udah, Fe dengan Mg nih. Di sini kan Fe paling gede, Mg-nya paling kecil. Ya udah, berarti potensial sel terbesarnya kemungkinan besar di Fe sama Mg nih. Ya udah, yang ada Fe sama Mg cuma C doang. Udah, gitu aja boleh. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Logam kadmium dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 1,0 molar pada suhu 25 derajat Celcius. E-nya si CD dengan si Cu ada sendiri. Ya, CD adalah minus 0,4 dan Cu itu adalah plus 0,34. Pernyataan yang benar itu yang mana? Oke. Berarti kalau misalkan ini kan di di jawabannya adalah tidak terjadi reaksi, terus mereduksi. Nah, kalau kalian perhatikan jawaban E sudah tidak mungkin karena tidak akan mungkin dibahas CD dengan SO4 gitu ya. Yang dibahas itu adalah si Cu dengan si CD. Nah, lalu ini yang C, Cu mereduksi ion CD2+ yang terbentuk
ion Cu2 yang terbentuk. Alah, ini mungkin ada yang something problem ya. Yaudah, kita pilih nanti yang mendekati. Jadi yang E ini udah nggak mungkin. Nah, terus kan ingat ya, kalau misalkan deret volta itu semakin ke kanan, E-nya semakin besar, berarti semakin mudah untuk reduksi. Nah, sekarang kalau misalkan kita bandingkan E-nya si CD dengan E-nya si CU, dengan E-nya si CU, berarti siapa yang lebih besar? Ya, si CU. Berarti dari sini kita bisa dapat info bahwa CU-nya akan mengalami reduksi, kemudian CD-nya itu akan mengalami oksidasi. Sehingga reduksi ini bertindak sebagai katoda dan oksidasi ini akan bertindak sebagai anoda. Oke. Kalau misalkan ini juga yang maybe untuk yang A kayaknya enggak ini ya. Coba ya, tapi nggak tahu juga. Sekarang berarti kan ini kalau kita bisa bikin, ini artinya kan gini ya. Kalau dari reaksi yang di soal, itu soalnya begini. CD, ya logam kadmium dimasukkan ke dalam CuSO4, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, ternyata kalau kalian perhatikan, CD-nya ini akan mengalami oksidasi. Ya, mengalami oksidasi. Artinya bilangannya akan naik. Di sini 0. Terus habis itu di sini kan ini plus 2 ya untuk CU-nya ya. Karena dapat dari SO4 itu adalah min 2. Jadi min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ingat ya, CuSO4 ini bisa terurai menjadi Cu2 plus tambah SO4 2 min. Makanya kenapa bilox Cu-nya adalah plus 2. Kemudian, kalau misalkan ini kan oksidasi nih, naik. Nah, ini pasti turun. Nah, jadi sebenarnya ini masih bisa terjadi reaksi ya. Oke. Karena Cu-nya reduksi dan Cd-nya adalah oksidasi. Oke, berarti kita bisa bilang bahwa CD mereduksi. Ini kita bisa bilang, kita tulis ini adalah akan terjadi proses Cu itu adalah reduksi ya, reduksi. Kemudian kalau untuk si CD ini mengalami proses oksidasi. Nah, sekarang CD mereduksi ion Cu2+. Nah, ini benar ya. Nah, ini benar karena si CD-nya mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Cu mereduksi ion CD2+, jelas salah. Ya, ini udah jelas banget salah. Kenapa? Karena kan kadmiumnya berupa logam dan itu tidak akan mungkin bermuatan. Nah, ion Cu2+ mereduksi CD, salah ya. Karena yang benar adalah Cu-nya melakukan reduksi, CD-nya malah oksidasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, kecuali kalau misalkan Cu ke CdSO4 itu baru nggak mungkin ya. Nah, ini apa yang hasilnya reaksinya? Ya, hasilnya adalah CdSO4 ditambah Cu. Itu ya. Ini hasilnya ke sini dan ini adalah hasilnya ke sini. Tuh. Jadi reaksinya bisa terjadi. Karena apa? Kalau kalian perhatikan, ini akan mengalami, ini CdSO4 nih akan terurai menjadi Cd2+, tambah SO4 2 min. Makanya kenapa si CD-nya nih plus 2 biloxnya. Bener kan? 0 ke plus 2. Nah, di sini Cu-nya kan 0. Dari plus 2 ke 0, reduksi. Betul, ya. Terkecuali Cu-nya tembaga, nih misalkan logam tembaga dimasukkan ke dalam larutan kadmium sulfat misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini baru tidak dapat terjadi. Kenapa? Karena Cu-nya harusnya mengalami reduksi, di ini malah mengalami oksidasi. Jelas salah. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 8, diketahui potensial standar untuk reaksi sel atau SL-nya udah ada nih dari 3 reaksi. Berdasarkan data potensial tersebut, dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam tersebut berdasarkan kekuatan untuk mereduksinya.
atau kekuatan pereduksi, atau kita bisa bilang adalah kemampuan oksidasi ya berarti ya. Karena ini kurang lebih berarti ini kekuatan reduksi atau reduktor ya, kita bisa bilang. Oke. Artinya berarti mengalami oksidasi. Kan berarti kalau misalkan saya mereduksi dia, berarti saya mengalami oksidasi, gitu ya. Mengalami oksidasi. Oke. Dari reaksi pertama, itu tinggal sebenarnya soal kayak gini tuh gampang. Tinggal kita lihat dulu, tapi jangan lupa SL-nya harus positif semua. Oh, ternyata udah positif semua nih, ya. Wajib positif. Nah, baru kalau udah positif, baru kalian lihat reaksinya. Di sini yang mengalami Zn-nya mengalami apa dan Fe-nya mengalami apa? Zn-nya mengalami oksidasi dan Fe-nya akan mengalami reduksi. Kemudian dari persamaan reaksi kedua, Zn-nya mengalami oksidasi, si Ag-nya mengalami reduksi. Dari nomor 3, Fe-nya mengalami oksidasi, si Ag-nya mengalami reduksi. Jadi kalau mereka bertiga nih, kalau disusun berdasarkan deret volta, ya ingat deret volta tuh semakin ke kanan semakin reduksi. Jadi di sini yang paling reduksi pasti jelas adalah Ag. Kenapa? Karena walaupun misalkan kita bandingkan dulu ya, Zn dengan Fe, itu Zn-nya di kiri, Fe-nya di kanan. Ya, Zn-nya di kiri, Fe-nya di kanan. Sedangkan kalau dibandingkan Zn sama Ag, Ag-nya di kanan nih. Tapi nggak tahu, karena bisa jadi Ag-nya di sini atau di sini. Nah, ternyata ketika dibandingkan dengan Fe, Fe-nya kalah. Nah, jadi Ag-nya di sini. Jadi, berdasarkan yang mengalami oksidasi semakin menurun ya. Ya udah jelas ya yang E. Karena semakin ke kanan, itu semakin mudah mengalami reduksi. Gitu ya. Jadi Zn-nya ini pasti lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan dengan Fe maupun Ag. Fe pun lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan dengan Ag. Tapi lebih mudah melakukan reduksi dibandingkan dengan Zn. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada elektrolisis larutan. Oke, larutan ya. Larutan perak nitrat. Perak nitrat itu adalah Ag. Ini Ag plus tambah NO3-, sehingga membentuk AgNO3. Atau yang ini langsung aja ya, AgNO3 lah. Perak nitrat itu, ya. Oke, dengan elektroda karbon. Reaksi yang terjadi di anoda. Oke, ini elektrolisis ya. Ingat, harus kalian uraikan dulu larutan atau lelehannya. Karena pasti ini ion ya. Ag plus tambah NO3-. Nah, ini akan pergi ke katoda. Ya. Pergi ke katoda. Yang nanti akan ada reaksinya di katoda itu apa? Dan kemudian yang ini akan pergi ke anoda. Yang akan ada reaksinya. Tapi karena berhubung yang dibahas hanyalah si anoda saja, berarti NO3- nih. Nah, kalian perhatikan. Ingat ya, reaksi di anoda itu tergantung sama elektrodanya. Elektroda apa? Karbon. Elektroda karbon itu termasuk elektroda inert. Ya, elektroda inert. So, kalau elektroda inert, terus kemudian ini sisanya adalah NO3, maka yang akan terjadi adalah proses reduksi air. Yang persamaan reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah oksigen ditambah dengan 4 elektron. Seperti inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya udah jelas banget ya. Yang C. Oke. Jadi ini cuma sekedar kayak teori dasar aja ya untuk elektrolisis terkait dengan reaksi di katoda maupun di anoda. Tapi kalau untuk reaksi di katoda, kalau yang ini ya yang Ag+, kalau dia mengalami di katoda itu kan mengalami reduksi kan. Nah, di sini karena berhubung
untuk di katoda itu nggak bergantung sama elektrodanya, tetapi bergantung kepada jenis kationnya itu sendiri. Ag bukan merupakan logam yang aktif ya, bukan merupakan golongan 1A, 2A, Al maupun Mn, maka yang akan terjadi adalah proses reduksi si Ag itu sendiri. Ya, kalian bisa lihat diagramnya, karena dasar dari materinya itu untuk diagramnya itu diagram elektrolisis ya. Bagian elektrolisis itu udah saya cantumkan di video materinya ya. Jadi tinggal kalian apalin tuh ya, kurang lebih. Jadinya kalau misalkan di katoda ini terjadi prosesnya adalah Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Jadi yang di yang A ya, yang di A ini adalah proses di katodanya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan yang tepat mengenai cara memperoleh logam alkali. Nah, ini ada hubungannya dengan garam-garam kloridanya ya. Oke. Jawabannya yang masuk akal itu cuma C dan D. Kalau yang E itu nggak mungkin, yang B juga tidak mungkin, yang A itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak dijelaskan secara spesifikasinya gimana. Mereduksinya gimana? Dioksidasinya gimana? Gitu. Ya. Nah, sekarang benar sih kalau untuk memperoleh logam alkali itu kalau dari garam kloridanya ya itu harusnya direduksi ya. Karena untuk mencari logam itu harus melewati proses reduksi. Nah, cuman kurang tepat untuk kalau jawaban yang A. Yang lebih tepat adalah antara C atau D. Nah, untuk logam alkali ini, kalian harus ingatkan logam alkali itu adalah golongan 1A. Oke, di sini ada elektrolisis. Nah, kalau di elektrolisis itu kan, kalau untuk di sini kalian perhatikan ada leburan atau lelehan bahasanya ya, atau lelehan, ada larutan. Nah, kalau di proses di katoda itu kalau misalkan dia merupakan golongan logam aktif ya, kation merupakan logam aktif ya, seperti 1A, 2A, Al maupun Mn, mesti dilihat dulu lelehan apa larutan. Kalau larutan, yang terjadi reaksinya adalah reduksi air ya, reduksi air. Nah, jadinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Sedangkan kalau bentuknya lelehan, maka yang akan terjadi adalah reduksi kation. Nah, sehingga akan terbentuklah suatu logam dengan dengan valensi tertentu ya, misalkan X plus ditambah dengan X dikali elektronnya menjadi logam dalam bentuk solid. Nah, jadi jawabannya sudah dapat dipastikan, jawabannya adalah yang C, yaitu adalah mengelektrolisis leburannya. Karena kalau larutannya itu yang terreduksi bukan logamnya itu sendiri, bukan mendapatkan logam alkali, malah mendapatkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.